Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat yang baik, perkenalkan saya Redi Ansah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang berjudul Ruang Lingkup Pengantar Ilmu Hukum. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Senki selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah untuk beliau dan bermanfaat juga untuk kami. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Sejarah istilah pengantar ilmu hukum berasal dari kata inleading yang artinya memperkenalkan. Pengantar ilmu hukum memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Salah satu bunyi keterangan dalam Universitas Reglement Hindia Belanda yang juga diberlakukan pada Rijkshogeschool di Batavia. Pengantar ilmu hukum mencakup uraian mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum dewasa ini maupun pengantar filsafatnya dalam arti kerohanian maupun kemasyarakatan. Pengertian hukum menurut para ahli, yang pertama menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Kemudian menurut Simorangkir dan Sastro Pranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang ketiga, menurut Tirta Atmijaya, hukum adalah semua aturan, norma yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika pelanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Unsur-unsur hukum. Beberapa unsur hukum menurut Kansil pada tahun 1989. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Ciri-ciri hukum. Untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum. Ini menurut Kansil ya. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Kemudian yang kedua, perintah atau larangan itu harus patut ditaati setiap orang. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai aturan yang menentukan dan pengatur perubahan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan keadaan hukum. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu keadaan hukum akan dikenakan sanksi. Sifat hukum. Hukum juga mengenal berbagai sifat sebagai berikut. Yang pertama, hukum yang imperatif. Maksudnya hukum itu bersifat priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Hukum yang fakultatif, maksudnya adalah hukum itu tidak secara a priori atau mengikat, fakultatif bersifat sebagai pelengkap saja. Tujuan hukum, apa sih tujuan hukum? Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sarjana hukum yang diantaranya sebagai berikut. Menurut Wiryono Projodikoro, sebagaimana dikutip Soroso pada tahun 2002, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Geni,
sebagaimana dikutip oleh Marco Sumo pada tahun 1996 menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan. Dan yang ketiga, menurut teori utilistis, yakni menjamin kebahagiaan manusia dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Tujuan hukum menurut teori ini yakni manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak, ya. Kemudian fungsi hukum, Friedman dan Rushpound sebagaimana dikutip oleh Surjono Sukanto pada tahun 1956 menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebagai social control, ya, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Yang kedua, sebagai sarana penyelesai, ya, disebut settlement. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Kemudian sistem hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Justinianus, Corpus Juris Civilis. Karena banyak dianut negara Eropa kontinental, civil law sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa kontinental juga menganut sistem civil law. Sistem hukum civil law memiliki 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial, maksudnya bahwa dalam sistem itu hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum common law adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris, sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Negara-negara bekas jajahan Inggris menganut sistem common law. Akan tetapi Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris mengembangkan sistem yang berbeda dari yang berlaku di Inggris, meskipun masih dalam kerangka sistem common law. Sistem hukum adat. Hukum adat diarahkan sebagai berikut. Yang pertama, research tentang putusan-putusan petugas hukum di tempat yang bersangkutan. Yang kedua, sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang sedang disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan melakukan field research. Kemudian yang keempat, sistem hukum Islam. Ya, sistem hukum Islam adalah sistem aturan-aturan hukum agama karena alasan-alasan yang wajar. Syariah berperan penting terutama dalam wilayah-wilayah hukum yang diatur secara perinci dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama dalam wilayah hukum keluarga, hukum waris, dan sampai taraf tertentu dalam wilayah hukum pidana. Kesimpulan, pengantar ilmu hukum dalam arti luas adalah mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang-orang yang mau belajar hukum ke arah hukum yang sebenarnya. Pengantar ilmu hukum memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum selain berperan penting dalam proses pembelajaran dan pemahaman ilmu hukum. Pada dasarnya, pengantar ilmu hukum juga menjelaskan bagian-bagian dari hukum seperti arti, tujuan, dan norma kaidah. Tidak hanya bagian dari sumber-sumber hukum, melainkan jenis-jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Pengantar ilmu hukum bermaksud memberikan pengantar pertama ke dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku bagi keadaan di Indonesia saja, tapi berlaku pula bagi masyarakat hukum lainnya. Alhamdulillah teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.